Bab ke-9. Ketiga wanita yang berjalan masuk tampak sangat akrab bagi Darius, terutama yang berada di tengah, yang membuatnya bertanya-tanya di mana ia pernah melihat mereka sebelumnya. Dia masih memandangi para wanita itu dengan saksama ketika wanita di tengah menyadari seseorang sedang menatapnya. Dia memperhatikan seseorang sedang menatapnya, yang dia abaikan karena dia sangat menarik, tetapi ketika dia melihat ke arah Darius, dia mengenali wajahnya, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia bertemu dengannya. Sekilas melihat mejanya yang dipenuhi makanan mewah menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin sangat kaya. Karena bisa makan di sini, berarti dia memiliki kartu anggota. Kartu keanggotaan paling sedikit berharga $100.000, yang berarti dia jelas memiliki sisa $100.000 untuk makanan. Claire, apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Hira, salah satu wanita yang menemaninya angkat bicara. Claire mengangguk ringan dan mengingat wajah Darius sebelum pergi. Karena dia berasal dari keluarga berada, dia juga memiliki kartu anggota. Meskipun itu adalah kartu keanggotaan Prague, itu tetap merupakan sesuatu yang patut diperhatikan. Dia telah berjanji untuk mengajak teman-temannya makan malam di Sky Garden Hotel, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Dia hanya bisa memenuhi janjinya sekarang. Darius mengawasinya berjalan pergi sampai dia menghilang dari pandangan. Dia tampak sangat cantik dengan sosok jam pasir dan kulit yang sangat putih. Darius menghela nafas. Perpisahan Sarah dengannya dapat dimengerti. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan untuk makan di sini dan berbelanja di toko-toko mewah. Itu masih bukan alasan baginya, karena jika dia tetap tinggal bersamanya, dia akan melimpahinya dengan lebih banyak kemewahan yang diinginkannya. Darius berhenti memikirkannya dan fokus pada makanannya. Dia sangat lapar. Darius segera menghabiskan makanannya sebelum menghela nafas puas. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Dia melihat bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 1 jam makan di sini. Dia berdiri dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Bagaimanapun, dia masih perlu membeli sepatu baru. Dia memanggil taksi dan kembali ke pusat perbelanjaan lagi. Kali ini ia tidak menghabiskan waktunya untuk berkeliling dan langsung menuju ke toko pertama yang dilihatnya, yaitu toko Armani. Begitu memasuki toko, dia melihat sekeliling sebentar, melihat-lihat ratusan sepatu, sandal jepit, dan sneakers yang harganya ribuan dolar. Dia memandang selama beberapa detik sebelum matanya tertuju pada sepasang sepatu Keds. Dia memeriksa label harganya dan bersiul pelan. Sepasang sepatu Keds berharga $20.000. Darius sudah kaya sekarang, tetapi dia masih ragu-ragu setelah menjalani kehidupan hemat. Ia masih berusaha menghilangkan mentalitas bahwa dirinya miskin dan ingin menerima identitas barunya sebagai orang kaya secepatnya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia telah membayar $1 juta sekaligus hanya untuk makan. Setelah mengemasi sepasang sepatu Keds, dia berkeliling dan memilih alas kaki lain yang dia suka, sepatu, sneakers, sendal dan lain-lain. Dia ingin memiliki banyak sepatu yang cocok dengan berbagai pakaiannya. Ketika dia selesai, dia menuju ke konter untuk melakukan pembayaran atas pembeliannya ketika dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Dia baru saja akan mengabaikannya ketika dia mendengar suara tamparan yang diikuti dengan teriakan. "Dasar jalan!" Darius pun melangkah ke tempat aksi berlangsung karena penasaran. Beberapa orang lainnya telah berkumpul untuk menyaksikan aksi tersebut berlangsung. Ketika Darius tiba di tempat kejadian, dia bisa mengetahui dengan jelas alasan pertemuan tersebut. Seorang pemuda seusianya berdiri tak bergerak, menatap dengan agresif ke arah seorang wanita yang tampak setahun lebih muda darinya. Pemuda itu berpakaian bagus, menandakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya, dan dia memiliki banyak tato di tubuhnya. Sebaliknya, wanita muda itu berpakaian buruk. Pakaiannya pun sedikit usang dan robek. "Dasar pelacur sialan! Apa kamu buta? Tahukah kamu betapa mahalnya sepatu ini?" Pria muda itu berteriak. Wanita muda itu sudah sangat ketakutan.
Dia sangat miskin, jadi dia pastinya tidak tahu berapa harga sepatu itu. Dia telah dikirim oleh bosnya dari pekerjaan paruh waktunya untuk membeli sepasang sepatu untuk dia kerjakan karena itu adalah pekerjaannya. Karena tergesa-gesa, dia tidak melihat pria itu datang dan menginjak sepatunya. Bahkan sebelum dia sempat meminta maaf, pria itu sudah menampar wajahnya 2 kali. Hal terburuknya adalah dia bahkan tidak bisa membalas, jika tidak, pemuda itu akan mengakhiri hidupnya. Dia hanya bisa berdoa agar pemuda itu tidak punya waktu luang untuk petani seperti dia. Namun, doanya tidak terkabul. Pemuda yang dimaksud sangat marah. Dia adalah penggemar berat sepatu, jadi dia tidak bisa menerima seseorang menodai sepatunya. Terutama jika orang yang dimaksud adalah seseorang yang sama menyedihkannya dengan dia. Aku sangat menyesal, Tuan. Aku minta maaf atas kesalahan ini. Mohon maafkan aku. Wanita muda itu berteriak sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun, pemuda itu bahkan tidak memikirkan permintaan maafnya lagi. Sebaliknya, dia menjambak rambutnya dengan kasar dan memberinya 2 tamparan panas di wajahnya. Ketika Darius menyaksikan perlakuan pemuda itu terhadap wanita itu, ia merasa dirinya menjadi sangat marah. Dia rela menumpangkan tangan pada seorang wanita hanya karena dia menginjak sepatunya. Hal ini tidak disukai Darius, yang sebelumnya berada di posisi wanita tersebut. Dia berjalan ke arah pemuda itu dan memegang tangannya. Saat pemuda itu mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi, mengabaikan bisikan dari kerumunan. Tuan, aku rasa sudah cukup, ucap Darius dengan nada dingin. Pemuda itu memandang Darius dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Dia tidak percaya betapa beruntungnya dia. Pertama, seorang wanita jalang tak bernama telah menginjak sepatunya dan saat dia mendisiplinkannya, seorang idiot lain datang untuk menjadi pahlawan dengan mengorbankan dirinya. Apakah orang tersebut ingin mati? Dia mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman orang asing itu, tetapi cengkeraman orang asing itu terlalu kuat. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi aku sarankan kamu melepaskan tanganku sekarang juga. Kalau tidak, ini tidak akan berakhir baik bagimu. Pemuda itu berkata dengan marah. Orang-orang di kerumunan menyaksikan adegan ini dengan napas tertahan. Mereka mengira ini akan menjadi pukulan sepihak bagi wanita yang telah menyinggung masalah besar ini, namun mereka tidak mengharapkan orang lain untuk keluar dari kerumunan dan membela wanita tersebut. Wanita itu sendiri merasa sangat terkejut. Dia jelas tidak mengharapkan siapapun membela dirinya. Dia pikir dia sudah dikutuk, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Aku tidak akan memukilimu, kecuali kamu berjanji untuk melepaskan wanita itu, ucap Darius dengan tegas sambil memperarat cengkeramannya pada tangan pemuda itu. Meski pemuda itu mulai merasakan sakit akibat genggaman tangannya, namun ia tak berani menunjukkannya, kecuali ia akan kehilangan gengsinya di hadapan banyak orang. Biarkan dia pergi. Tahukah kamu apa yang dia lakukan? Pria muda itu berteriak. Bukankah itu hanya sepasang sepatu? Apakah sepasang sepatu benar-benar menuntut tindakan kekerasan darimu, sehingga kamu berani memukul wanita yang tidak berdaya? Darius menyatakan, matanya menyala-nyala saat dia berbicara. Sepasang sepatu katamu? Seru pemuda itu. Ini bukan hanya sepasang sepatu, ini adalah koleksi edisi terbatas dari pembuat sepatu yang sangat terkenal. Hanya ada 10 September itu di seluruh dunia. Bagaimana mungkin sepasang sepatu biasa bisa dibandingkan sepatu di toko ini? Dan sekarang pelacur ini punya merusaknya. Seru pemuda itu. Ia sangat gelisah dan merasakan amarahnya semakin memuncak ketika mengingat betapa langkanya sepasang sepatu itu. Pengungkapan pemuda tersebut memicu gelombang gosip di kalangan orang banyak. Mereka tidak menyangka kalau sepasang sepatu itu begitu mahal dan langka. Ya ampun! Sepasang sepatu dari koleksi edisi terbatas? Bayangkan betapa mahalnya biayanya. Teska. Gadis itu seharusnya yang disalahkan, tapi pemuda ini terlibat sekarang.
Dia hanya berusaha menjadi seorang pria sejati, tapi dia seharusnya lebih berhati-hati. Orang yang paling terkejut adalah Wiraniaga. Siapa sangka sepasang sepatu yang diinjaknya adalah sesuatu yang langka dan mahal? Hatinya berdarah ketika dia memikirkan jumlah yang diperlukan untuk penghiburan jika sampai pada titik itu. Dia senang beberapa detik yang lalu karena dia mendapatkan seseorang yang mungkin akan membela dirinya. Tapi sekarang dia yakin itu hanyalah harapan yang tidak berdasar. Tidak ada orang waras yang akan terus membelanya setelah mendengar sejarah di balik sepasang sepatu tersebut. Namun, alasan utama mengapa pemuda itu memberitahu Darius tentang asal-usul sepatu itu adalah karena ia tidak mampu mengalahkan Darius. Meskipun Darius berpakaian sederhana, kekuatannya meyakinkan pemuda itu untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap Darius. Kenyataannya, sepatu itu jauh dari kata langka. Sepatu ini dibuat oleh pembuat sepatu ternama, namun klaim bahwa sepatu tersebut adalah bagian dari koleksi edisi terbatas dan hanya ada 10 di dunia adalah kebohongan belaka. Ada lebih dari 10.000 merek sepatu di dunia. Dia hanya mengarang cerita itu untuk menakuti Darius sehingga dia bisa fokus pada wanita itu tanpa gangguan apapun. Sebaliknya, Darius tidak peduli dengan sejarah di balik sepatu tersebut. Sekalipun hanya ada 2 sepatu di seluruh dunia, itu bukanlah alasan baginya untuk memperlakukan manusia seperti itu. Meski miskin, mereka tetap manusia. Atau apakah sepasang sepatu lebih penting daripada nyawa manusia? Aku sarankan kamu melepaskan tanganku sekarang. Jika kamu melakukannya, aku akan mengabaikan kesalahan kecilmu dan tidak berurusan denganmu juga. Namun, jika kamu bersikeras untuk tinggal dan membela perempuan jalang ini, maka jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi padamu. Pemuda itu memperingatkan. Darius tidak bergeming bahkan setelah mendengar peringatan pemuda itu. Bisakah kamu memberitahuku berapa harga sepasang sepatu itu? Darius bertanya dengan nada dingin. Pertanyaannya mengejutkan semua orang yang hadir. Kenapa dia menanyakan harga sepatu itu sekarang? Apa hubungannya dengan situasi yang ada? Saat mereka memikirkan hal itu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak mereka. Jangan bilang padaku, apa dia mencoba membayar sepasang sepatu itu? Seseorang bergumam. Konyol sekali. Sepatu itu dari koleksi edisi terbatas. Pasti mahal sekali. Pemuda itu sendiri kaget. Pemuda ini masih belum pergi. Sebaliknya dia mencoba membayar sepatu itu untuk menggantikan wanita itu. Wanita muda itu sangat tersentuh, tetapi bahkan dia merasa ini sudah keterlaluan. Jika pemuda itu tidak menyela beberapa tamparan dan omelan, itulah yang dia dapat dan dia akan bebas. Dia tidak ingin pria itu menghabiskan banyak uang untuk membeli sepasang sepatu koleksi edisi terbatas atas namanya. Dia sudah berterima kasih atas bantuannya. Tuan, tolong jangan melangkah lebih jauh dari ini. Aku senang Anda bersedia membelaku, tetapi situasi ini semata-mata kesalahan aku. Izinkan aku yang menanggung kesalahannya. Wanita itu berkata dengan tulus kepada Darius. Darius memberinya senyuman ramah tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak hanya melakukan itu untuknya. Dia melakukannya untuk menunjukkan bahwa memandang rendah individu berdasarkan status sosialnya adalah hal yang tidak dapat diterima. Ia ingin menunjukkan bahwa semua orang, apapun latar belakangnya, adalah setara. Dengan nada kasar, dia kembali menghadap pemuda itu dan bertanya lagi. Bisakah kamu memberitahuku berapa harga sepasang sepatu itu? Bab ke-10. Pemuda itu memandang Darius sejenak sebelum tertawa. Darius berdiri diam dan memperhatikan pria itu tertawa selama beberapa detik. Ketika pria itu selesai tertawa, dia menyeka air mata palsu dari sudut matanya sebelum berbicara. Apa? Kamu mau membayar sepatunya? Pemuda itu bertanya. Darius tetap diam dan hanya menatap pemuda itu, menunjukkan betapa seriusnya dia. Kamu tidak boleh serius. Bagaimana kamu mau membayar sepatu itu, padahal kamu bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu yang layak?
Pemuda itu bertanya dengan nada mengejek. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke sepatu Darius. Ketika mereka melihat sepatu usang yang dia kenakan, bisikan dan gosip kembali terjadi. Dia menanyakan harga sepatu koleksi edisi terbatas, sementara dia bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu yang bagus. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Kesombongan macam apa itu? Dia mungkin mencoba untuk mengesankan wanita itu. Lagi pula lihatlah pakaiannya, biasa saja. Wanita yang menginjak sepatu pemuda itu merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak memerhatikan pakaian pembelanya. Tapi ketika dia melakukan sedikit harapan yang dia miliki tentang pembelanya mampu membayar sepatu yang terbang keluar jendela. Meskipun pakaiannya sangat rapi dan rapi, dia tidak terlihat seperti seseorang yang mampu membayar untuk sepatu tersebut, terutama setelah dia melihat sepatu usangnya. Pemuda itu menyeringai sebelum berbicara. Tentu, akan kuberitahu. Sepasang sepatu ini berharga $1.000.000. Pemuda itu menjawab dengan nada angkuh. Semua orang menarik napas dalam-dalam ketika mendengar harga sepatu tersebut. $1.000.000? Itu sungguh menggelikan. Tidak mungkin sepasang sepatu berharga $1.000.000. Benar-benar sulit dipercaya. Wanita itu merasakan air mata mengalir di matanya. Sekarang dia benar-benar melakukannya kali ini. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Jadi bagaimana dia bisa membayarnya? Bahkan pemuda yang membelamu tidak akan sanggup membayar sejumlah besar uang untuk sepatu itu. Pria muda itu menyeringai ketika dia memperhatikan wajah Darius dari dekat untuk melihat perubahan ekspresinya. Sekali lagi dia berbohong mengenai harga sepatu itu. Dia telah membuat kebohongan lain tentang harga sepatu itu. Harganya tidak lebih dari $10.000. Tapi dia menaikkan harganya sebanyak 100 kali lipat untuk membujuk Darius agar pergi. Dia berasumsi bahwa meskipun Darius punya uang tunai, dia tidak akan membayar harga yang terlalu mahal untuk sepasang sepatu. Dia tidak peduli tentang bayaran untuk sepatu itu sejak awal. Dia hanya ingin menempatkan Darius pada tempatnya yang semestinya. Darius menyeringai sambil menatap pemuda itu. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa pihak lain meremehkannya dan tidak percaya bahwa dia benar-benar mampu membayar $1.000.000 untuk sepatu itu, jadi dia akan menggunakannya untuk keuntungannya. Tentu, aku akan membayar uangnya kepadaku. Namun, kamu harus berjanji untuk meminta maaf kepada wanita itu secara wajar sampai dia menerima permintaan maaf tersebut. Bagaimana? Darius menyatakan, matanya berkilauan karena kenakalan. Dia berusaha membujuk pemuda itu untuk menerima kesepakatan itu. Anak muda itu menyeringai sebelum menjawab Darius. Aku akan menerima kesepakatanmu dengan satu syarat, kata pemuda itu. Dia tidak bisa menerima kesepakatan di mana dia akan menjadi satu-satunya yang akan menghadapi penalti. Kamu akan berlutut dan memohon maaf padaku jika kamu tidak membayar uangnya dalam 5 menit. Kata pemuda itu dengan nada mencemooh. Sepakat. Dia tidak percaya bahwa pemuda itu benar-benar mampu membayar sejumlah uang dan berusaha menggertaknya agar menerima kesepakatan itu. Darius tidak berkata apa-apa lagi dan mengeluarkan ponselnya. Dia mengumpulkan rincian bank pria itu dan mengetik di teleponnya. Semua orang menyaksikan adegan itu dengan penuh perhatian. Mereka ingin melihat hasil dari drama tersebut dan tidak melewatkan detail kecil apapun. Darius mengangkat kepalanya dari ponselnya dan menyeringai. Selesai! Dia berkata dengan percaya diri. Sudah selesai? Apa maksudmu? Pria muda itu memulai, tetapi terhenti oleh dengungan di teleponnya. Dia membawa telepon dan melihatnya. Namun, ekspresinya berubah dari bangga menjadi tidak percaya. Rekening bank Anda X baru saja dikreditkan sejumlah $1.000.000. Pemuda itu tidak bisa mempercayai matanya. Pria di depannya benar-benar mampu membayar $1.000.000 untuk sepasang sepatu? Jantungnya mulai berdebar tidak menentu.
Siapapun yang mampu membeli uang sebanyak itu bukanlah Joe pada umumnya. Kekayaan bersih orang tuanya tidak mungkin melebihi 5 juta dolar. Dari apa yang dia lihat, orang ini jauh lebih berharga daripada seluruh keluarganya. Minta maaf padanya sekarang, Darius berkata dengan dingin. Meskipun 1 juta dolar tampak boros di mata mereka, itu tidak ada artinya baginya. Dia akan menganggap ini sombong bajingan di tempatnya hari ini. Pemuda itu merengut ketika mendengar nada mendominasi Darius. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak orang memandangnya dengan saksama seolah dia adalah binatang di kebun binatang. Sangat memalukan untuk melihatnya, tapi sekali lagi dia telah membuat kesepakatan dengan Darius. Dia tidak bisa menarik kembali kesepakatannya sekarang. Aku minta maaf atas kelakuanku tadi. Terimalah permintaan maafku, kata pemuda itu sambil membungkuk ringan kepada wanita yang ditamparnya beberapa kali beberapa menit yang lalu. Apa yang terjadi mengejutkan wanita tersebut. Baginya, semuanya tampak seperti mimpi. Dia terkejut mengetahui bahwa dermawannya memiliki 1 juta dolar untuk orang tersebut, dan dia bahkan lebih terkejut lagi mengetahui bahwa dermawan tersebut membelanjakannya atas namanya, untuk orang asing yang baru dia temui hari ini. Kepala pemuda itu tetap tertunduk selama beberapa menit, sebelum wanita itu percaya bahwa pria itu sebenarnya meminta maaf padanya. Karena tidak ingin membawa kasus ini lebih jauh, dia segera menerima permintaan maafnya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap Darius sekilas. Darius tetap di tempatnya berdiri dengan seringai di wajahnya. Pemuda itu merasakan jantungnya berdegup kencang. Harga dirinya mendapat pukulan besar hari ini. Dia segera berbalik dan keluar dari toko. Beberapa orang berpencar segera setelah dia pergi, tapi sebelumnya melirik ke arah Darius beberapa kali. Drama telah berakhir. Sayangnya, orang yang mereka anggap remeh telah memenangkan pertarungan ini. Benar-benar tidak terduga. Darius tidak memedulikan tatapan orang-orang yang melihatnya. Dia mengambil tas belanjaannya yang penuh dengan sepatu pilihannya dan hendak menuju ke konter untuk membayar barang-barangnya ketika dia merasakan seseorang menarik bajunya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah wanita yang dia selamatkan. Dia melihat lebih dekat pada wanita itu dan melihat bahwa dia sangat cantik. Dia tinggi, meski tidak setinggi dia, mungkin 180 cm, dengan kulit putih dan rambut pirang yang indah. Dia juga memiliki sosok jam pasir yang tidak bisa disembunyikan oleh pakaiannya yang buruk. Gadis itu balas menatap Darius, lalu kembali menatap kakinya. Ia terlalu takut untuk angkat bicara, namun ia tidak ingin membiarkan Darius pergi begitu saja. Dia baru saja membayar 1 juta dolar atas namanya. Meskipun baginya hal itu mungkin tampak seperti bukan apa-apa karena betapa kayanya dia, bagi dia itu adalah sesuatu yang sangat menyentuh. Setelah gelisah selama beberapa detik, dia akhirnya berani angkat bicara. Halo? Dia bergumam, suaranya sangat lemah lembut. Darius tidak menjawab dan terus menatapnya, menunggu dia berbicara. Ketika dia melihat Darius tidak merespon, dia akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara. Terima kasih banyak atas bantuannya, Tuan. Kalau saja Anda tidak membantuku, aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padaku. Kata wanita itu, suaranya masih bergetar karena rasa takut yang dia rasakan ketika mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Darius menghela nafas. Dia sepenuhnya memahami ketakutannya. Dia telah miskin sepanjang hidupnya, jadi dia pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Saat itu dia berharap ada seseorang yang membantunya, tapi bukan itu yang terjadi. Inilah sebabnya ketika dia melihat wanita itu dianiaya, dia langsung merasa sangat marah pada pemuda itu. Siapa namamu? Darius bertanya dengan suara menenangkan. Helen. Jawab wanita itu, masih melihat ke bawah. Lihat aku, Helen. Darius berkata, suaranya mengundang. Helen menurut dan menatap Darius. Darius tersenyum padanya dan dia merasakan hatinya meleleh melihat senyumannya.
Dia tampak seperti akhirnya menemukan pria impiannya. Tidak hanya dia sangat kaya, dia juga tinggi, tampan, dan yang paling penting dia sangat baik. Kebanyakan orang kaya yang dilihatnya selalu sombong, kejam, dan angkuh. Tidak mengherankan dia langsung jatuh cinta pada Darius. Bukan apa-apa. Aku hanya tidak tahan dengan tingkah laku seperti itu, apalagi kalau itu datang dari sesama laki-laki, kata Darius. Darius tersenyum padanya lagi dan berbalik untuk pergi, tapi wanita yang dia bantu memanggilnya kembali. Aku sangat menyesal mengganggumu, tetapi bisakah aku mendapatkan kontakmu, Tuan? Helen bertanya dengan malu-malu, pipinya memerah. Dia belum pernah menanyakan kontak seorang pria sebelumnya dan dia juga tidak pernah memberikan rincian kontaknya kepada seorang pria karena berbagai alasan. Salah satunya karena dia sangat miskin, jadi dia harus melakukan banyak pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu dia tidak punya waktu untuk menjalin hubungan apapun dengan pria. Alasan lainnya adalah dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Lakewood, universitas ternama lain di lingkungannya, sehingga sedikit waktu luang yang dia miliki di luar pekerjaan dia gunakan untuk studinya. Selain itu, banyak pria yang dia temui hanya menginginkan tubuhnya. Mereka selalu memasang tatapan mesum dan bejat ketika mereka memandangnya, jadi tidak mengejutkan kalau dia benar-benar menutup diri dari laki-laki dalam hidupnya. Namun, setelah kejadian yang terjadi hari ini, dia melanggar aturan ketatnya dan berinisiatif untuk meminta kontak seorang pria. Darius tersenyum padanya, membuat jantungnya berdetak kencang sebelum memberikan kontaknya. Setelah dia melakukannya, dia berbalik dan meninggalkan Helen dalam pikirannya. Helen tersipu ketika dia melihatnya pergi sebelum berbalik dan bergegas keluar dari toko. Dia memeriksa waktu di ponselnya dan melihat bahwa lebih dari 1 jam telah berlalu sejak dia tiba di toko. Dia mengerang ketika memikirkan bosnya yang masih menunggunya datang dengan membawa sepatu. Dia pasti mendapat pemotongan gaji di sana. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia sudah berjalan cukup jauh dari toko ketika dia mengerang keras, menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Dalam upayanya untuk segera pergi, dia lupa menanyakan sesuatu yang sangat penting kepada dermawannya. Dia tidak menanyakan namanya. Helen menghela nafas. Semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun dia berhasil mendapatkan kontaknya. Lebih baik memiliki kontaknya daripada mengetahui namanya tanpa sarana untuk menghubunginya. Dan dengan pemikiran itu, Helen berjalan dengan riang menuju tempat kerjanya. Darius sebaliknya berdiri di depan konter hendak membayar sepatunya. Jumlah tagihannya mencapai $426.000. Darius menghela nafas. Dia telah menghabiskan lebih dari $2,5 juta dalam 1 hari, dan sekarang dia akan mengeluarkan sejumlah besar uang lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia membelanjakan terlalu banyak, tapi kemudian ketika dia melihat saldo rekeningnya dia mengangkat bahu. Jumlah yang dia keluarkan bahkan tidak sampai menghabiskan 1% dari total saldonya. Dia segera membayar sepatunya sebelum keluar dari toko. Dia naik taksi kembali ke asramanya di universitas. Masih banyak hal yang harus dia lakukan tetapi sudah terlambat untuk melakukannya hari ini. Selain itu, dia harus pergi ke kelas besok. Ketika dia sampai di kamar asramanya, dia melihat kamar itu masih kosong. Mengetahui teman sekamarnya, Darius berasumsi bahwa perkuliahan hari itu telah berakhir dan mereka pergi ke klub untuk mencari wanita. Dia menghela nafas. Dia belum pernah ke klub selama ini karena dia terlalu sibuk untuk pergi ke klub. Mungkin sudah waktunya dia bersantai karena dia punya uang. Dia membuat keputusan. Bab ke-11.